Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sum of product atau SOP dan product of sum. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah akan diteruskan menjadi bentuk-bentuk elektronika digital lanjutan yang lebih kompleks lagi. Jadi mulai dari sekarang dan saat ini mohon dipahami dengan baik dan jangan disepelekan. Oke. Dan nanti akan pembahasan mengenai pengenalan fungsi, persamaan, langkah pengerjaan, dan contoh soal. Tugas nanti akan saya beri secara susulan atau nanti kita lihat bersama. Oke. Sebelumnya saya akan review dulu logic gate. Tidak henti-hentinya saya ingatkan kepada kalian semuanya, mahasiswa yang cerdas, agar selalu mengingat bentuk-bentuk dari logic gate dan berapa nilai tabel kebenarannya. Nah, node itu berarti inverse ya. Nilainya adalah lawan dari inputannya. And berarti perkalian, di mana pada saat kondisi seri nilai baru nilai output baru bernilai 1. Sedangkan untuk OR berarti kedua inputan itu ditambahkan atau dijumlahkan, di mana seolah-olah seperti fungsi paralel. Keduanya baru bernilai 0 ketika kedua paralel tersebut diinputkan bernilai 0. NAND, NOR itu kebalikan dari AND dan OR. XOR dan XNOR itu saling berkaitan, di mana nilai XNOR kebalikan dari XOR. Sedangkan nilai XOR itu nilainya adalah ketika salah satu ada yang bernilai 1, maka outputannya akan bernilai 1. Nah, ketika keduanya bernilai sama, nilainya akan bernilai 0. Selanjutnya yang harus kalian ingat adalah peraturan aljabar boolean, di mana 0 dikali inputan ataupun sesuatu hal yang ingin kalian kalikan dengan bilangan 0 untuk aljabar boolean adalah 0. A dikali 1 itu A, mau itu B, C, dan beberapa pengganti nilai lainnya ya. Simbol lainnya. 0 ditambah A sama dengan A, 1 ditambah A sama dengan 1, A ditambah A sama dengan A dikali A adalah A dikali A inverse adalah 0, A ditambah A aksen juga atau inverse juga sama dengan 1, A double inverse atau double aksen sama dengan A. Oke, jadi materi kali ini adalah membahas mengenai SOP dan POS, di mana keduanya itu saling berhubungan dengan fungsi kanonik dan non-kanonik yang nanti diteruskan kepada penyederhanaan K-map ya. Nah, fungsi kanonik ini adalah memperingkas atau mempermudah dalam mereduksi bentuk fungsi aljabar, terutama untuk jumlah variabel yang sangat besar, terutama untuk tabel kebenaran ya, yang berkaitan dengan nantinya adalah K-map. Kanonik bedanya dengan non-kanonik. Jadi fungsi kanonik dan non-kanonik untuk memperingkas dan atau mereduksi ya fungsi bentukan fungsinya. Nah, dibagi menjadi dua, kanonik dan non-kanonik. Kanonik itu setiap termnya atau setiap sukunya mengandung atau memuat variabel yang ada. Sedangkan non-kanonik tidak setiap term mengandung atau memuat semua variabel yang ada. Nah, kalau kalian lihat di contoh bentuk kanonik dan non-kanonik, kanonik itu ketika kedua variabel atau di sini ada fungsi f, x, y. Jadi ketika keduanya itu berada pada term-termnya atau suku-sukunya itu disebut kanonik ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak menjumpai nilai y di dalam term suku sebelah kiri,
ataupun di salah satu suku tersebut tidak ditemukan fungsi Y dan Z, itu berarti non-kanonik. Yang membedakan minterm dan maxterm nanti kita lanjutkan ya, dimana nama lain dari SOP adalah minterm atau DNF, disjunctive normal form, sedangkan POS ada product of sum adalah maxterm ya, nama lainnya, atau CNF atau conjunctive normal form. Setiap suku itu disebut term. Apa itu SOP dan POS? Saya masuk dulu ke kanonik. Jadi kanonik setiap term itu memiliki suku yang ada. Misalkan ya sukunya FXY, berarti kedua term atau kedua suku memiliki X dan Y, mau itu dia berupa aksen atau tidak ya. Nah, sum of product. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti penjumlahan di dalam suku-suku yang dikalikan. Jadi penjumlahan di dalam suku-suku yang dikalikan. Sum of product. Produk itu adalah perkalian dari sum of product, penjumlahan dari beberapa suku yang dikalikan. Nah, ini penjumlahan dari beberapa perkalian. Tabel kebenaran dari DNF itu adalah menghasilkan nilai 1. Jadi segala perkalian yang menilai 1, maka itu disebut dengan minterm atau SOP. Simbol dari minterm adalah sigma M kecil. Setiap suku term itu disebut dengan minterm. Nah, ketika kalian menemukan 0 dikali 0 ya, kan ini diperkalikan ya. 0 dikali 0 adalah, coba balik lagi ke fungsi logic gate-nya, 0 dikali 0 adalah 0 gitu. Gitu ya. Jadi fungsi suku 0 itu diberi tanda dengan aksen. Jadi ketika ada simbol aksen di atasnya menandakan bahwa simbol X itu bernilai 0. Perlu saya garis bawahi, ini harus kalian ingat karena berbeda dengan POS. Jadi untuk SOP nilai yang memiliki simbol aksen berarti bernilai 0. Ya, 1 0 berarti X dikali Y aksen. Karena Y-nya bernilai 0, jadinya X, Y aksen. Nah, lambangnya adalah M0, M1, M2, M3. Nah, bagaimana caranya, kenapa ini bernilai M0, M1, M2, dan M3? Nanti kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya adalah POS. Tadi SOP, setiap suku itu dijumlahkan dari suku-suku yang dikalikan. POS kebalikannya, suku tersebut dikalikan di mana masing-masing suku itu dijumlahkan. Jadi penjumlahan dari beberapa suku yang dikalikan. Itu ya, tolong diingat dengan baik, di mana setiap suku itu disebut maxterm dengan simbol maxtermnya adalah produk M. M bersimbol M besar. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa untuk suku X aksen di SOP itu bernilai 0. Nah, kalau di POS, X ditambah Y berarti ini adalah menandakan 0 ditambah 0. Tandanya bahwa untuk maxterm atau POS, nilai 0 itu disimbolkan dengan tidak adanya inverse. Jadi inverse justru sebalik dari POS, menandakan bahwa nilainya bernilai 1. Ya, tolong diingat dengan baik. Nah, ini saya berikan kesimpulan di mana maxterm dan minterm ya berharga
1 untuk min term, berharga 0 untuk max term. Jadi nilai yang tanda min term aksen itu menandakan nilai 0, tanda kebalikan dengan min term, tanda aksen itu menandakan nilai 1. Jadi M0 berarti perkalian dari X, Y, Z. Makanya nilainya adalah 0. Nah, M1 itu dari mana? Jadi setiap suku itu dikalikan dengan nilai masing-masing bitnya ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. M1 berarti 2 pangkat 0. Berarti nilainya adalah 1. Makanya nilai tersebut adalah M1. Begitu juga dengan max term, jadi tidak ada beda antara min term dan max term. Nah, kalau kalian lihat di sini, 2 ditambah 4 berarti 6. Makanya di sini disebut dengan M6. Lalu ini 100 berarti 400. Makanya lambangnya adalah M4 untuk min term. Produk M besar 4 berarti untuk max term. Nah, SOP penjumlahan dari perkalian, di mana nilai term itu menandakan aksen berarti menandakan 0, untuk nilai fxy berarti berharga 1. Jadi segala hal yang nantinya berharga 1 itu dikatakan dengan min term. Kalau lain sebaliknya dengan POS, tanda aksen berarti menandakan 1, sedangkan nilai fx ya adalah yang berharga 0. Contohnya ya tadi, kenapa sih maksudnya berharga 0 dan berharga 1? Nah, kesini logik contohnya. Jadi saya lebih suka kalian melihat contoh soal, karena mungkin akan membingungkan untuk kesimpulan yang saya berikan. Nah, mana yang min term, mana yang max term, kalian lihat nilai fx, y, z-nya. Nah, berarti kalau yang bernilai 0 itu adalah max term, yang bernilai 1 adalah min term. Jadi, nilai-nilai yang outputannya bernilai 1 itu disebut min term. Nilai-nilai yang keluarannya 0 berarti max term-nya ini ya. Jadi ketika nilai fx-nya berharga 1 itu menandakan min term, dan bernilai 0 itu menandakan max term. Jadi jawabannya adalah manakah dari bentuk kanonik ini dinyatakan dari tabel di atas nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik. Nah, jadi kalian udah ada soal tadi ya. Nah, oke. Coba saya snip aja nih, kayaknya lebih enak. Oke. Jadi bentuk kanoniknya adalah coba jadi yang ini saya ke SOP dulu ya. Oke, yang SOP tadi segala sesuatu yang bernilai 1. Ini dan yang terakhir. Tadi nilainya berapa tuh? M berapa? Nah, kita lihat di sini ada M1001. Berarti min termnya adalah sigma M kecil dalam kurung 1, mana lagi yang ini ya,
berarti ini 4, 00 berarti 4, lalu 4 ditambah 2 ditambah 1, 7. Jadi adalah 1, 4, 7, atau boleh kalian pecah M1 dikali M4 dikali M7. Nah, itu untuk SOP. Bagaimana dengan Maxterm? Saya harap kalian sudah paham maksud saya. Berarti kalau untuk simbol Maxterm tadi M besar ya. Saya kasih simbol warna biru. Maxterm segala outputan yang bernilai 1, bernilai 0. Jadi ada ini, lalu yang terakhir adalah ini. Jadi ada 5 term. Simbolnya adalah simbol produk dengan bentuk simbol yang besar M. Lalu M berapa ini ya? 0, 0, 0 berarti produk M0. Lalu ada ini 0, 1, 0 berarti 2. Ya, 4, 2, 1. Nanti kalau ada 4 suku, satu lagi X, Y, Z, biasanya apa ya? Anggap X, Y, Z. Apa lagi ya biasanya kalau 4 ya? Simbolnya anggap A gitu ya. A, X, Y, Z. Seperti itu. Berarti yang terakhir adalah 2 pangkat. Misalnya di sini ada tambahan lain misalnya ya. A berarti ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, ini karena X, Y, Z, kita jumlahkan kembali lagi. Yang ini berarti 2 ditambah 1, 3. Lalu yang ini 1, 0, 1 berarti 4 ditambah 1. 4 ditambah 1, 5. Selanjutnya yang terakhir adalah 4 ditambah 2, 6. Atau M produk 0 ditambah M besar 2 ditambah M3 dan seterusnya adalah M6. Nah, kalau kalian lihat bisa disimpulkan di sini bahwa nilai SOP itu selain dari nilai POS, begitupun sebaliknya nilai POS berarti nilai yang berada selain dari nilai SOP. Nah, karena ini adalah 3 simbol atau 3 bilangan, berarti ada 8 bentuk variannya. Ya, jadi nilainya adalah 0 sampai 7. Nah, untuk SOP M kecil perkalian dengan nilai-nilai yang outputannya bernilai 1. Untuk produk M, nilai-nilai yang keluarannya bernilai 0. Nah, saya harap kalian mengingatnya dengan baik. Selanjutnya soal berikutnya, nah ini adalah konfirmasi dari keterangan saya tadi ya. Kalau kalian lihat nilai M1, M4, dan M7. Sorry, ini penjumlahan. Berarti saya Oke, berarti saya ada yang salah di sini ya. Silahkan kalian perbaiki nantinya. Berarti ini adalah M1 ditambah M4 ditambah M7. Sedangkan POS tadi adalah penjumlahan di dalam perkalian ya. Saya yang salah, atau SOP penjumlahan dari perkalian. Ya benar, saya salah. Oke, silakan diperbaiki ya.
Tadi SOP adalah sum of product, penjumlahan dari perkalian. Nah ini, jadi simbolnya nanti EM sampai dengan M1 ditambah M2 ditambah berapa ya, nilai-nilai yang nanti si outputannya adalah yang bernilai 1. Jadi penjumlahan di dalam perkalian. Sedangkan POX adalah POS maksudnya ya, perkalian di dalam penjumlahan. Contoh kedua, saya ingin kalian mengerjakan sendiri atau mengingat. Sepertinya ini. Oke, ini contoh pertama dan contoh kedua ternyata sama ya. Nah, ini penyelesaiannya adalah menyatakan dalam bentuk SOP dan oke. Tadi ya, kalau misalkan suku-sukunya apa aja maksud soalnya berarti. Termnya apa saja. Oke, kita paint lagi. Saya paint, saya snip. Nyatakan termnya maksud soal ini. Oke. Nah, term dari SOP saya warna hitam saja. Untuk SOP termnya apa saja atau sukunya adalah F, X, Y, Z sama dengan yang bernilai 1. Berarti ada X aksen, sorry, ini harus dekat. Iya, saya ingatkan adalah nilai-nilai yang bernilai 1. SOP. Ini dan ini. Jadi karena ini adalah 001, 0 kalau di SOP adalah ada inverse-nya. X aksen, Y aksen, Z. Kalian di dalam penjumlahan. Nah, penjumlahan di dalam perkalian sum of product ya. Sum of product. Oke. Lalu ada ini X aksen. Susah. Ada X di sini X, Y aksen, Z aksen ya. Lalu yang terakhir ada penjumlahan X, Y, dan Z. Nah, untuk POS termnya apa saja? F, X, Y, Z. Term-term yang bernilai 0. Ingat kalau di POS 0 berarti adalah tanpa aksen hanya yang bernilai 1. Berarti untuk pertama adalah X ditambah Y ditambah Z. Lalu dikalikan 010 berarti X ditambah Y aksen ditambah Z. Lanjut ini ya, yang ini lagi
0 berarti X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Dan seterusnya, saya agak bosan. Silahkan dilanjutkan, berarti X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Oh, dijumlahkan. Nah, itu adalah nilai POS, term dari POS. Oke, slide selanjutnya. Non-kanonik, masuk ke teori tadi ada kanonik. Nah, non-kanonik adalah term yang tidak lengkap di dalam setiap di mana masing-masing term tidak lengkap antar simbolnya ya. Contoh soal. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk outputannya ada F, X, Y, Z, ya, sedangkan di sini hanya bernilai X saja. Berarti termnya tidak lengkap. Nah, ini disebut dengan non-kanonik. Berarti yang hilang adalah Y dan Z. Sedangkan di term kedua, yang hilang adalah X. Nah, ini adalah contoh soal non-kanonik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Berapakah nilai SOP dan nilai POS-nya? Nah, ini adalah cara menyelesaikan dengan menggunakan kalau kalian ingat fungsi aljabar boolean. Ya. Nah, pertama coba kalian perhatikan dengan baik. Bagaimana caranya agar di term pertama itu hadir atau muncul nilai Y dan Z. X dikali 1, kalau kalian ingat untuk hukum aljabar boolean, A dikali 1 berarti hasilnya adalah tetap A gitu ya. Coba kalau saya review kembali. Nah ini, A dikali 1 adalah A. Jadi X dikali 1 nilainya tetap X. Begitu. Nah, X dikali 1 nilainya tetap X. Nah, bagaimana bisa muncul Y ditambah Y aksen? Karena kita ingin memunculkan nilai Y dan Z, maka dari itu kita harus mengira-ngira bagaimana caranya agar fungsi Y muncul di dalam term X tunggal yang ini. Jadi Y ditambah Y aksen, kalau kalian ingat di review ini peraturan aljabar boolean. Nah ini A ditambah A aksen itu adalah 1. Ya, jadi Y ditambah Y aksen adalah 1. Nah itu dari situ fungsinya. Y ditambah Y aksen hasilnya adalah 1. Kalikan saja ke dalam X dikali Y ditambah X dikali Y aksen. Begitu, saya langsung aja ke Z. Kalau bisa langsung saja mau X dikali Y dikali 1, nanti dikali lagi di dalamnya ada Z, terserah kamu. Yang penting saya peringkas saja sehingga nanti di fungsi yang X ini muncul ketiganya. Jadi ada X, Y, Z, X, Y, Z aksen. Nah, dari X ini muncullah ringkasan dari penjabarannya muncul X, Y, Z, X, Y, Z aksen, X, Y aksen Z, X, Y, Z aksen. Begitu. Nah, bagaimana caranya agar X muncul di dalam term kedua, Y aksen Z? Sama saja caranya dengan langkah sebelumnya ya. Nah, baru digabungkan berarti X, Y, Z yang ini tadi. Lalu saya snip aja.
Nah ini fungsi X tadi ada ini, masukkan kembali. Nah fungsi kedua ada ini, masukkan kembali ya. X, Y, aksen Z, X, Y, Z. Nah sudah di blend di dalam sini. Nah bagaimana muncul tuh angka 1, 4, 5, 6, 7. Tadi sebelumnya udah saya katakan bahwa di dalam SOP aksen bernilai 0. Nah, kalau X, Y, Z tandanya adalah 2 pangkat 2 atau 4 tambah 2 tambah 1 adalah 7. 4 tambah 2, 6. 4, ini kan aksen tandanya 0 ya. 4 tambah 1, 5. 4, ini 4 ya. Ini X ya kan. 4, 0, jadi 1, 0, 1. 1, 0, 1 berarti 4 tambah 1, 5. 0, 0, 1 berarti 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0 berarti 4. 0, 1, 1, 0, 1. Berarti 4 tambah 1, 5. 1, 1, 0. 4 tambah 2, 6. 0, 1, 1, 1. Berarti 4 tambah 2 ditambah 1, 7. Makanya munculnya adalah 1, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 1, 4, 5, 6, 7. Ini ada yang tinggal nih. Harusnya adalah sigma M 1, 4, 5, 6, 7. Begitu. Atau dijabarkan M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Semoga kalian mengikuti dengan baik. Boleh, itu enaknya kalau saya bikin video kalian bisa mengulangi kembali kalimat saya atau diperlambat. Oke, slide selanjutnya yaitu mengubah soal ini menjadi POS. Tadi POS adalah product of sum, di mana berarti setiap term harus dijumlahkan. Setiap term itu jadi product of sum. Masing-masing term itu dijumlahkan, di mana keseluruhan term itu dikalikan. Nah ini maksudnya product of sum. Perkalian dari term-term yang dijumlahkan. Nah ini bagaimana munculnya, kenapa bisa menjadi seperti ini. Ini adalah sistem distributif tadi ya. X ditambah Y aksen dalam kurung, lalu X ditambah Z. Nah ini di sini yang harus kalian ingat fungsi aljabar boolean sebelumnya. Jadi X ditambah Y aksen, X ditambah Y aksen, lalu X ditambah Z. X tambah Y aksen ini mau dipecah lagi biar muncul fungsi apa yang kurang Z di dalamnya ya, variabel Z. Nah, karena kita ingin menghadirkan variabel Z, ditambahkan saja 0, jadi tidak mempengaruhi nilai X ditambah Y aksen. Nah, Z dikali Z aksen, kalau kalian review kembali, A dikali A aksen itu adalah 0, Z dikali Z aksen sama saja ya variabelnya ya. Nah, nanti silakan berarti X ditambah Y aksen ditambah Z, ini ya. Lalu X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Nah, ini adalah nilai yang muncul. Setelah kalian jabarkan X ditambah Y, jabarkan kembali yang X ditambah Z. X ditambah Z ditambah Y dikali Y. Karena kita ingin memunculkan variabel Y, makanya muncul Y dikali Y.
action. Tadi ya dari sini sama saja, maksudnya saya persingkat saja. Nah, ketiga langkah ini lalu digabungkan menjadi satu kesatuan. Jadi X ditambah Z. Lalu ada tadi X tadi dipecah menjadi ini ya. X ditambah Y aksen tambah Z. X tambah Y aksen Z. Terus ada X ditambah Y. Lalu ada X tambah Z. Mau dicoret mau enggak ya sama saja kan nilainya ya. X ditambah Y aksen ditambah Z. Nah, ini maksudnya agar tidak double dalam perhitungan, tapi sama saja maksud pengertiannya. Saya submit lagi. Saya ingatkan, untuk POS berarti inverse tandanya adalah bernilai 1. Oke? Nah, kalau ini X ditambah Y ditambah Z. Berarti ini adalah 0, 0, 0. 0, 1, 0. Lalu 0, 1, 1. 0, 0, 0. Keduanya adalah 0. Lalu 0, 1, 0. 2. 0, 1, 1. 2 ditambah 1. 3. Nah, itu ya. Jadi 0, 2, dan 3. Ini adalah konversi antar bentuk normal. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana cara mendapatkan nilai min term menjadi max term. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Jika kalian sudah mendapatkan nilai POS, maka sudah menjadi akan langsung memperoleh nilai POS-nya. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai M023 berarti SOP-nya kebalikan dari POS-nya. Berarti ada 0, 1, 4, 5, 6, 7. Ini begitu juga dengan jika kalian memperoleh nilai 0, 2, 4, 5, berarti sebalikannya adalah 1, 3, dan 6, dan 7. Nah, kalau ingat, saya ingatkan kembali kalau dia sampai 3 variabel berarti ada 8 ya, 0 sampai 7. 2 pangkat 3. Kalau sampai pangkat 4 berarti 0 sampai 15. Oke? 2 pangkat 4, 16 ya, berarti 0 sampai 15. Nah, ini ya. 0 sampai 15. Oh, W ya. W, X, Y, Z. Oke, contoh soal. Carilah bentuk kanonik dari SOP dan POS. Berarti kalau bentuk kanonik, ke setiap termnya memiliki variabel yang sudah ditentukan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah bentuk non-kanonik yang akan dijadikan atau dikonversikan menjadi nilai kanonik. Ya, karena dia hanya Y saja. Jadi ini disebut dengan non-kanonik. Contoh soal yang pertama, kalau kalian lihat di sini, ini sudah barang tentu soal pertama adalah bentuk dari POS. Jadi POS tadi apa? Product of sum. Jadi perkalian dari term-term yang dijumlahkan. Kalau SOP, penjumlahan dari term-term yang dikalikan. Nah, ini sudah otomatis menjadi POS tadi ya.
0, 0, 0. Ya, tadi POS adalah nilai aksen bernilai 1. 1, 0, 0, berarti 4. Jadi nilai POS adalah 0 dan 4. Jadi tidak perlu, kalau kalian lihat tabel tidak perlu. Tapi saya harap kalian sudah ingat itu, kalau inverse, kalau di POS bernilai 1. Sedangkan di OCP, nilai inverse bernilai 0. Untuk SOP, caranya bagaimana? Yaitu cara perkalian biasa, silang biasa ya. Sehingga kalian nanti akan memperoleh nilai XY, XZ. Nah, ini silakan diteliti dengan baik dan dipelajari. Saya yakin di sini sudah tertera dengan jelas langkah-langkah sehingga menghasilkan nilai SOP-nya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ini adalah kenapa XY kanonik, non-kanonik dijadikan kanonik. Setelah itu karena dimunculkan nilai disebutnya Z ditambah Z aksen itu 1 tadi ya. X dikali Y dikali 1 ya nilainya tetap XY. Nah, Z tadi ditambah Z aksennya itu yang harus dijabarkan. Nah, kalau kalian lihat di soal saya, nilai POS-nya adalah 0 dan 4, otomatis nilai SOP-nya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kalau kalian ingin memvalidasi jawaban kalian adalah dengan cara seperti itu. Nah, ini soal yang kedua. Soal kedua adalah Y dikali X ditambah Y Z aksen. Nah, ini agak kompleks, jadi mohon dibaca dengan baik dan benar. Ya, kalikan dulu ke dalam Y dikali X ditambah Y dikali Y dikali Z. Y dikali Y fungsi aljabar boolean adalah Y. Jadi kalau di variabel biasa X dikali X itu adalah X kuadrat. Kalau di aljabar boolean Y dikali Y adalah Y. Nah, itu. Oke, ini ada X, ada Y. Karena kita mau SOP berarti dikalikan. Jadi SOP penjumlahan dari term-term yang dikalikan. Untuk POS berarti ini Z aksen dikali Z aksen dikali X ditambah Y. Kalau kalian lihat di sini ya, X ditambah Y, X ditambah Y, X ditambah Z aksen. Nah, itu langkahnya yang harus kalian ingat dan agak kompleks. Pelan-pelan saja dipelajari. Jadi X ditambah Y, lalu X ditambah Z aksen. Lalu kalikan ke dalam ya. Kita pisahkan X dikali dalam kurung X ditambah Y, X ditambah Z aksen gitu ya. XY dari sini, Y dikali Y tadi adalah Y. YX yang ini, Y dikali Z aksen. Nah, ini kalau kalian lihat sisi ini ada yang sama. Cukup satu saja kita gunakan. Lalu ada ini hal yang harus dijabarkan. Berarti ini adalah X ditambah Z aksen. Lalu adalah Y ditambah Z aksen. Nah, ini ada hanya sendiri nih. Bagaimana caranya nih? Y ini harus muncul X, Y, Z juga gitu ya. Sama dengan langkah yang sudah ada. X ditambah Y ditambah Z dikali Z aksen. Z dikali Z aksen tadi adalah 0 ya.
Jadi X ditambah Y ditambah 0 adalah X ditambah Y. Tetap nilainya, jadi tidak merubah fungsi dari keterangan ini. X ditambah Y ditambah Z, lalu X ditambah Y ditambah Z aksen. Nah, kenapa bisa begitu Bu perkalian logiknya? Ya ini adalah logik hukum distribusi, fungsi aljabar boolean. Jadi agak beda dari matematika yang biasa waktu kalian belajar linear variabel. Jadi tolong diingat-ingat fungsi tersebut. Nah, kalau kalian lihat di soal sebelumnya adalah 267 berarti POS-nya adalah soal 0, 1, 3 ya. Ini ya. 0, 1, 3, 4, 5. Nah, itu adalah cara pengerjaan kanonik dan non-kanonik untuk SOP dan POS. Saya harap kalian memahami dengan baik dan benar. Nanti akan saya berikan soal yang harus kalian upload kembali untuk memberikan jawaban kalian. Jadi saya tahu pemahaman kamu tentang yang sudah saya bahas. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami di mana sebagian besar tugas slide yang sudah kalian kerjakan ada yang cukup, tapi belum sepenuhnya memenuhi tugas yang saya inginkan. Jadi slide yang sudah saya berikan adalah slide yang sudah cukup merangkum segala materi tentang SOP dan POS. Tugas nanti akan saya berikan ya. Tetap upload video dan di share di G Drive saya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan bekerja mumpung kalian masih muda. Gunakan waktu yang ada dengan bagus, dengan baik. Karena kompetisi itu adalah bukan hanya di dunia belajar, tapi di dunia luar itu lebih harus kalian giatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.